Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Shalom sobat-sobat terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi, bersyukur kita bisa berjumpa kembali di acara Hikmat Pagi pada hari ini, hari Senin 4 Agustus 2025. Nanti renungan akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Bapa, Engkau telah menganugerahkan hari yang baik, kesehatan yang baik bagi kami semua. Bapa, di awal hari ini kami rindu untuk duduk di sekitar hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami untuk kami bisa mendengar dan bisa melakukannya sebagai pedoman hidup kami sehari-hari. Sertai juga Pendeta Angga Prasetya yang nanti akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini mengambil tema doa sebagai gaya hidup. Bacaan firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi. Bulan Agustus ini merupakan bulan yang istimewa bagi kita, karena di bulan Agustus ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita. Dan untuk mengapresiasi akan budaya Indonesia, selama bulan Agustus ini, saya akan membawakan hikmat pagi dengan mengenakan stola yang terbuat dari kain-kain tradisional Indonesia. Dan kali ini saya mengenakan stola yang memakai bahan dasar kain songket Palembang yang sangat indah. Dan di bulan Agustus ini, saya juga akan membawakan hikmat pagi dengan latar belakang Embung Kledung yang terletak di Jalan Raya Paraan Wonosobo, kilometer 12, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung. Sebuah embung yang terletak di pegunungan, sangat indah, sangat sejuk, dan menyegarkan. Mari bersama-sama saat ini kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam pasal 5, Paulus memberikan serangkaian nasihat praktis untuk kehidupan orang-orang Kristen di Tesalonika.
terutama dalam konteks menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Ayat 17, bacaan kita hari ini, merupakan bagian dari kalimat-kalimat pendek yang dimaksudkan menjadi prinsip hidup bagi orang Kristen. Di dalam terjemahan yang lain, ayat ini berbunyi, berdoalah tanpa henti. Tetaplah berdoa diterjemahkan sebagai berdoalah tanpa henti. Berdoalah. Kata ini dalam bahasa Yunani memakai kata proseucheste yang berarti berseru kepada Allah, berbicara dengannya, menyembah atau menyampaikan permohonan. Tanpa henti dalam bahasa Yunaninya adalah adialeptos. Makna dari kata ini bukan berarti terus-menerus tanpa jeda, seperti tidak tidur atau tidak melakukan aktivitas lain, melainkan menunjukkan kebiasaan, konsistensi, dan ketekunan dalam doa. Ayat ini menekankan doa sebagai gaya hidup, bukan sekedar aktivitas sesekali. Paulus mendorong jemaat untuk hidup dalam kesadaran terus-menerus akan kehadiran Allah, menjalin hubungan yang intim dan terbuka dengan Allah. Doa yang tanpa henti bukan berarti mulut selalu mengucapkan doa, tetapi hati dan pikiran yang selalu terbuka dan selaras dengan kehendak Allah. Hal ini mencakup ketergantungan kepada Tuhan, komunikasi yang rutin baik dalam suka maupun dalam kesesakan, dan juga disiplin rohani yang mendalam. Bagaimana caranya menjadikan doa sebagai gaya hidup? Yang pertama, mengembangkan kebiasaan doa pribadi di tengah kesibukan sehari-hari. Yang kedua, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, baik itu di dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan dalam mengambil keputusan-keputusan yang kecil sekalipun. Yang ketiga, menjadikan doa bukan beban, tetapi sebagai relasi kasih yang terus-menerus tumbuh. Yang keempat, berdoa dalam roh dan kebenaran. Artinya, kehidupan doa tidak dipisahkan dari kehidupan nyata, perbuatan, perkataan sehari-hari. Semakin baik kehidupan doa, maka semakin baik juga pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari kita. Jadikanlah doa sebagai gaya hidup, bukan hanya berdoa jika butuh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa Tuhan menginginkan kehidupan doa kami bukan kehidupan doa sesekali, tetapi kehidupan doa yang menjadi gaya hidup. Mampukan kami untuk terus memikirkan Tuhan. Mampukan kami untuk boleh terus menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh terus berkomunikasi dengan Engkau di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Ini kami anak-anak-Mu yang rindu untuk boleh menjadikan doa sebagai gaya hidup kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkomunikasi dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam setiap apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya.
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Janganlah ragu, gapai yang kau mau di 9 dekade GKI Karangsaru. Semuanya ada, semua tersedia di Bazar Sukacita. Ayo datanglah ke Bazar Sukacita yang menyediakan kebutuhan Anda. Jangan ragu, datanglah segera di Bazar Sukacita. Ayo semuanya datang ke Bazar Sukacita GKI Karangsaru tanggal 7 sampai 9 Agustus 2025. Janganlah